Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo warga masyarakat Kabupaten Wonosobo. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai teman-teman semuanya, khususnya di Kabupaten Wonosobo. Ya teman-teman, kita sebagai warga negara Indonesia dan juga tentunya warga masyarakat Wonosobo berbangga hati ya bahwa kemarin pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 ada sejarah baru untuk bangsa Indonesia, yaitu dengan dilantiknya Presiden Bapak Prabowo Subianto dan juga Wakil Presidennya yaitu Mas Gibran ya, yang saat ini sudah sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah melalui rangkaian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beberapa bulan yang lalu, dan akhirnya beliau berdua dilantik kemarin pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Semoga teman-teman dengan dilantiknya beliau Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kita akan semakin makmur ya, warga masyarakat dan bangsa Indonesia akan semakin maju, akan semakin disegani oleh negara-negara lain ya. Dan khusus untuk hari ini teman-teman ya, kita akan membahas tentang pilkada. Karena sesaat lagi kita warga masyarakat Jawa Tengah dan khususnya karena saya tinggal di Kabupaten Wonosobo, Wonosobo juga akan melangsungkan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati Wonosobo di tahun 2024 ini teman-teman. Nah, kapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo? Ya teman-teman, bagi yang belum tahu ini akan saya kasih tahu ya, pelaksanaan dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo ya, bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo itu akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 mendatang teman-teman. Jadi tinggal sekitar 1 bulan lebih sedikit ya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo. Namun tentunya bukan hanya Wonosobo ya, karena ada kabupaten-kabupaten lainnya yang juga akan melangsungkan pemilihan bupati dan wakil bupati. Dan tentunya Jawa Tengah juga akan memilih gubernur dan wakil gubernur yang diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, tentunya ini berlaku untuk satu Indonesia ya, yang mengadakan pilkada baik itu gubernur, wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati. Nah, mengapa penting mengetahui tanggal pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati? Itu karena memang penting teman-teman ya. Jadi teman-teman harus datang pada saat pencoblosan nanti pada tanggal 27 November 2024. Nggak boleh datang pada tanggal 28 atau 26 ya. Jadi harus datang pada saat itu juga, yaitu tanggal 27 November. Nah, kita penting mengetahui tanggal pelaksanaan. Namun tidak kalah pentingnya kita pun harus tahu calon-calon yang maju sebagai bupati dan wakil bupati Wonosobo. Teman-teman sudah tahu belum ini teman-teman, siapa-siapa saja calon-calon bupati dan wakil bupati Wonosobo yang sudah mendaftar di KPU dan sudah disahkan oleh KPU menjadi calon bupati dan wakil bupati. Ya, bagi yang belum tahu, maka saya akan memberikan tahu kepada teman-teman semuanya agar nanti teman-teman mudah untuk menentukan pilihan kepada siapa pilihan akan dijatuhkan. Demikian teman-teman ya. Walaupun sebelum pendaftaran ke KPU kita sudah banyak mengetahui ya, di pinggir-pinggir jalan poster-poster yang dipasang itu banyak sekali bermunculan tokoh-tokoh sentral yang ada di Kabupaten Wonosobo. Namun ternyata pada saat pendaftaran yang mendaftar ke KPU itu hanya ada 2 pasangan calon teman-teman. Nah, pasangan calon tersebut siapa saja di antara 2 pasangan calon? Ya, seperti teman-teman ketahui ya, bahwa calon-calon tersebut ada di antaranya yaitu Bapak Dr. Andes Haji Afif Nur Hidayat SAG, yang mana beliau adalah calon incumbent berpasangan dengan Bapak Amir
Husein. Itu salah satu pasangan calon bupati wakil Bupati Wonosobo mendatang. Nah, calon yang kedua yang mendaftar ke KPU Kabupaten Wonosobo ada yaitu Gus Itap yang berpasangan dengan Mas Sidki, teman-teman ya. Itu juga mendaftar ke KPU beberapa waktu yang lalu. Nah, setelah beliau itu mendaftar di KPU, kemudian lolos, dan untuk selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut pasangan masing-masing calon. Nah, dari undian tersebut pasangan Dr. Andes Haji Afif Nur Hidayat SAG beserta calon wakilnya yaitu Bapak Amir Husein mendapatkan nomor undian 1, teman-teman. Dan Gus Itap beserta pasangan calonnya yaitu Mas Sidki mendapatkan urutan nomor 2. Nah, itu sudah ditetapkan oleh KPU ya. Jadi Dr. Andes Haji Afif Nur Hidayat SAG dan Bapak Amir Husein itu di urutan nomor 1 atau pasangan nomor 1 nanti di kertas suaranya. Dan Gus Itap dan Mas Sidki itu berada di nomor 2, teman-teman ya. Ini perlu dicermati agar teman-teman calon pemilihnya itu tidak kebingungan apabila mau memilih calon yang disenangi. Nah, teman-teman bebas untuk menentukan pilihan, mau ke pasangan nomor urut 1 boleh, mau ke pasangan nomor urut 2 juga boleh. Tidak ada paksaan untuk memilih salah satu calon ya. Jadi bebas teman-teman, siapa yang disenangi, siapa yang disukai, silahkan untuk dicoblos. Yang penting kita tetap akur dan tetap semangat dan juga tetap menjaga persatuan dan satuan warga masyarakat Wonosobo. Jangan sampai kita menjadi bengkereh, tukaran, dan lain sebagainya. Nah, karena masing-masing calon itu sudah membawa program kerjanya sendiri-sendiri, teman-teman ya. Kalau kita saksikan di banner-banner, di poster-poster yang sudah terpasang di beberapa tempat strategis di pinggir-pinggir jalan dan lain sebagainya, kita bisa melihat ya di situ tulisan-tulisan yang ada di poster itu sebagai penarik untuk diperlihatkan kepada khalayak untuk program kerjanya ya. Seperti yang tertulis di banner pasangan nomor urut 1 itu ada tulisan tetap sesarengan bangun Wonosobo. Nah, itu ya. Dan di bawahnya ada tulisan lanjutkan ya. Itu di antara tulisan-tulisan yang ada di poster. Mengapa ada tulisan lanjutkan? Mungkin karena beliau Bapak Haji Afif Nur Hidayat saat ini yang menjabat sebagai Bupati Wonosobo, dan apabila beliau jadi maka ini bisa dikatakan sebagai lanjutan kepemimpinan beliau untuk 5 tahun mendatang. Dan untuk poster yang ada gambarnya beliau Bapak ataupun Gus Itap dan Mas Sidki pun juga di situ ada tulisan tambahan, di antaranya program kerja yang akan diterapkan oleh beliau pasangan nomor urut 2 itu ada tulisan santunan kematian ya sebesar 2 juta rupiah untuk setiap kematian yang ada di Kabupaten Wonosobo. Nah, itu salah satu program yang nanti akan dijalankan oleh pasangan nomor urut 2 yaitu Gus Itap dan Mas Sidki apabila jadi dipilih menjadi Bupati Wonosobo. Salah satu program kerjanya di antara banyak program yang akan dilaksanakan yaitu santunan kematian sebesar 2 juta rupiah untuk setiap jiwa yang meninggal. Itu teman-teman, itu
para pasangan calon tentunya memasang tulisan-tulisan tersebut tidak sembarangan ya, artinya nanti semoga apapun yang diprogramkan oleh kedua pasangan calon akan bisa dijalankan dengan baik sehingga menambah kesejahteraan bagi warga masyarakat Kabupaten Wonosobo. Nah, setelah teman-teman melihat sedikit tulisan-tulisan yang ada di poster dari masing-masing pasangan calon, silahkan teman-teman bisa menentukan pilihannya akan dijatuhkan kepada siapa, apakah ke nomor urut 1 ataukah ke nomor urut 2. Nah teman-teman, kalau kita saksikan dan mungkin teman-teman juga banyak yang sudah tahu ya bahwa beliau Dr. Andes Haji Afif Nur Hidayat SAG adalah bupati yang sekarang ya, yang dulu juga beliau sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan. Nah, kemudian kalau Bapak Amir Hussein itu juga sebagai anggota DPRD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, untuk calon nomor urut 1 ini didukung oleh semua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Wonosobo kecuali Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yang mana kedua fraksi tersebut mengusung calon nomor urut 2 yaitu Gus Itap dan Mas Sidki. Nah, seperti kita ketahui pula bahwa Gus Itap beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Asyariah Kalibeber ya. Mohon dikoreksi apabila saya salah teman-teman ya. Dan Mas Sidki, mohon maaf saya belum begitu mengenal profil beliau, akan tetapi dengar-dengar beliau itu sebagai seorang pengusaha teman-teman ya. Seorang pengusaha yang nanti akan mendampingi Gus Itap apabila terpilih menjadi Bupati Wonosobo. Nah itu teman-teman ya, untuk saat ini tahapan dari KPU kalau tidak salah ini memasuki musim-musim kampanye ya dari para calon. Nah teman-teman, untuk bisa melihat program kerja yang sepenuhnya dari kedua pasangan calon, mungkin teman-teman bisa mengikuti kampanye yang dilaksanakan oleh kedua pasangan calon ya, dan mendengarkan visi misi serta program kerja yang akan dilakukan nanti apabila terpilih menjadi bupati ataupun wakil bupati Wonosobo. Itu teman-teman, agar teman-teman bisa cermat lagi dan lebih lengkap mendengarkan visi misi dari kedua pasangan calon, maka teman-teman sekali-sekali bisa untuk ikut dalam acara kampanye apabila nanti ada kampanye yang dilangsungkan di tempat umum ya. Akan tetapi tentunya kita tetap harus patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh KPU dalam tahapan demi tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Wonosobo. Nah maaf teman-teman, saya mengulas tentang pemilihan bupati ya, karena saya orang Wonosobo. Nah, untuk Jawa Tengah sendiri pun kita akan memilih pemimpin berupa gubernur dan wakil gubernur yang dilangsungkan bersamaan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan untuk saat ini tentang pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Wonosobo. Semoga nanti pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Wonosobo yang akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2024 bisa berlangsung dengan lancar, aman, tertib, tanpa ada kendala suatu apapun. Siapapun yang nanti jadi, kita tetap menerima dengan lapang dada, entah itu yang jadi pasangan nomor urut 1 ataupun pasangan nomor urut 2. Yang jelas kita harus mensukseskan adanya pemilihan bupati dan wakil bupati Wonosobo. Demikian teman-teman, terima kasih atas kebersamaan teman-teman. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.